Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini jatuh pada tanggal 8 Februari tahun 2024 sebagai hari libur nasional untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah secara terang-terangan, kaumnya memusuhi beliau dan memeranginya secara liar dan ganas. Walau demikian, kezoliman kaumnya tidak menjadi penghalang masuknya iman ke dalam sanubari sebagian keluarganya yang dekat dan sebagian kaumnya yang mengenal kejujurannya. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada manusia kabar yang dusta tentang Tuhan alam semesta? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta seumur hidupnya kepada siapapun. Kaumnya mengetahui betul darinya tentang hal ini dan tentang kejujurannya. Dalam menyiarkan risalah Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pembela yang setia membela dan mendukungnya terhadap orang-orang kafir yang memusuhinya dan memeranginya, dan pembela yang mendukung serta menghiburnya saat kesedihan melanda hatinya ketika beliau berada di dalam rumahnya. Abu Thalib sang paman tercinta yang setia membelanya hingga akhir hayat. Saat orang-orang kafir mengganggunya dan Khadijah sang istri tercinta yang menghiburnya di rumah saat kesedihan mengirim bala tentaranya. Selama 10 tahun keduanya setia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap harta, jiwa dan raga hingga akhir hayat. Tepat setelah 10 tahun dari kenabian keduanya dipanggil oleh Allah di saat yang sangat berdekatan. Kesedihan melanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dinamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan. Tatkala itulah orang-orang kafir makin merajalela dalam memusuhi, menzolimi dan memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya beliau pergi ke kota Taif untuk meminta dukungan dan pembelaan dari penduduknya terhadap orang-orang kafir Makkah. Namun hancur segala harapan ketika beliau mendapati penduduk Taif lebih ganas dan bengis terhadapnya daripada penduduk Makkah. Beliau diusir secara tidak terhormat dan dihujani dengan cacian dan batu. Di perjalanan pulang dari Taif di suatu kebun beliau menangis dan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan-Mu dan yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridha kepadaku. Dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu." Allah mendengar rintihan dan tangisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu sekembali beliau dari Taif ke kota Makkah, Allah memanggil beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang agung. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam Senin 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah sebagaimana pendapat yang masyhur. Berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, dan pada hari Senin beliau diutus, dan pada hari Senin dimi'rajkan ke langit, dan pada hari Senin beliau wafat. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hijr Ismail samping Ka'bah, berbaring tidur bersama dua lelaki, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ja'far bin Abi Thalib, maka datanglah Jibril dan Mikail serta bersamanya malaikat yang lain yaitu Israfil. Para malaikat membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke sumur Zam-Zam dan melentangkannya. Pada saat itu yang memimpin kejadian ini adalah malaikat Jibril. Di riwayat lain, bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di rumahnya, terbuka atap rumah Nabi dan turunlah Jibril lalu membelah bagian atas dada Nabi, hingga bawah perutnya. Lalu berkata Jibril kepada Mikail, "Berikanlah aku semangkok air Zam-Zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Lalu dia keluarkan hatinya dan membasuhnya hingga 3 kali dan mencabut apa-apa yang mengganggu hatinya. Datanglah Mikail membawa 3 mangkok air Zam-Zam, lalu didatangkan 1 mangkok dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman lalu menuangkannya ke dada Rasulullah, dan memenuhinya dengan kebijaksanaan dan keilmuan lalu keyakinan serta keislaman. Setelah itu dirapatkan kembali dada Rasulullah dan menstempelnya dengan stempel nubuah. Lalu didatangkan buruk yang indah serta berpelana dan bertali kekang.
Burok adalah hewan yang berwarna putih yang lebih tinggi dari keledai dan lebih kecil dari bagal, hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Langkahnya sejauh mata memandang, memiliki 2 telinga yang panjang. Apabila mendaki gunung maka terangkat lebih tinggi kaki belakangnya, dan jika dia turun maka terangkat lebih tinggi kaki depannya. Burok memiliki 2 sayap di bagian pinggulnya yang membantu kakinya agar lebih cepat. Pada saat Rasul ingin menaikinya, burok pun berontak untuk dinaiki oleh Rasulullah. Jibril meletakkan tangan ke burak, lalu berkata, "Tidakkah kau malu wahai burok? Demi Allah tidak ada yang menaikimu seorang makhluk yang lebih mulia darinya." Maka burok pun tenang dan merasa malu sehingga keringatnya membasahi tubuhnya, lantas Rasulullah pun menaikinya. Burok adalah kendaraan para anbiya sebelum Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan Jibril berada di sebelah kanannya dan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata, bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril, dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril hingga sampai pada belantara yang dipenuhi kebun kurma. Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu naik buruk kembali. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau sholat tadi?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Taibah, kota Madinah, dan kesitulah kelak kau akan berhijrah." Buruk pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di kota Madian di suatu pohon yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di situ." Buruk pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bukit Tursina di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril hingga ke suatu tempat yang tampak darinya istana dan bangunan-bangunan negeri Syam. Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasul pun sholat dan naik buruk kembali, dan buruk pun berjalan dengan cepat secepat kilat. Lalu Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana tadi engkau sholat?" Rasulullah berkata, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bait Lam, di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan." Tatkala di perjalanan Rasulullah melihat jin Ifrit mengincar beliau sambil membawa api. Setiap Rasulullah menengok pasti Ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya maka akan padam apinya dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan aku wahai Jibril." Jibril berkata, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang maha pengasih." Ifrit langsung tersungkur jatuh serta padam apinya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Setiap dipanen kembali tumbuh seperti semula untuk dipanen kembali dengan seketika. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril berkata, "Mereka adalah para mujahid di jalan Allah. Dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat, dan apapun yang mereka infakkan di jalan Allah maka Allah akan menggantikannya dan mengganjarnya." Selama perjalanan Isra dan Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solihah bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya. Ia adalah orang yang biasa menyisir rambut putri Firaun." Diceritakan bahwa saat wanita mulia ini sedang menyisir rambut putri Firaun, sisirnya tiba-tiba terjatuh. Wanita mulia tersebut kemudian mencari rambut putri Firaun dan berkata, "Dengan nama Allah." Terkejut, putri Firaun bertanya, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku?"
Wanita mulia itu menjawab, "Ya, putri Fir'aun." Dengan murka berkata, "Apakah engkau ingin aku laporkan kepada ayahku?" Wanita mulia ini pun menjawab, "Silahkan." Maka kejadian ini disampaikannya kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun memanggilnya dengan murka dan berkata, "Apakah engkau bertuhan kepada selain aku?" Wanita itu dengan tegas menjawab, "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita mulia tersebut memiliki 2 anak dan seorang suami. Fir'aun mengirim utusan untuk menyiksa mereka semua agar tunduk kepada kekuasaannya. Namun mereka menolak hal tersebut. Fir'aun dengan marah mengancam, "Sungguh, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh kalian semua." Wanita mulia itu dengan tegas menjawab, "Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan terhadap kami." Sebagai pembalasan atas pengabdiannya selama ini pada putrinya, mereka memberikan permohonan kepada Fir'aun. Jika ia memutuskan untuk membunuh mereka, mereka meminta agar ditempatkan bersama-sama dalam satu tempat dan dikubur dalam satu kuburan yang sama. Fir'aun lalu memerintahkan budaknya untuk menyiapkan penggorengan besar dari tembaga yang diisi dengan minyak dan dipanaskan. Kemudian, perempuan dan anak-anaknya dipaksa untuk melempar diri mereka satu persatu ke dalam penggorengan tersebut. Mereka satu persatu dilemparkan ke dalam penggorengan, dan semuanya hangus terpanggang. Hingga tiba giliran bayi yang masih menyusui, wanita ini merasa sangat sulit melihat anaknya yang begitu kecil akan dilemparkan ke dalam penggorengan panas. Tiba-tiba bayi itu berbicara dengan suara lantang dan penuh kelembutan kepada ibunya, "Wahai ibu, tenanglah. Jangan ragu karena engkau berada dalam kebenaran." Wanita mulia ini dan anaknya dilemparkan ke dalam penggorengan raksasa berisi minyak yang sudah dipanaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dan sampai pada suatu kelompok orang yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Setiap kali kepala mereka dihancurkan, mereka kembali ke keadaan semula, mengalami hancuran yang sama berulang kali tanpa henti. Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang sangat malas untuk melaksanakan sholat 5 waktu." Saat dalam perjalanan, Nabi menyaksikan sekelompok orang yang menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan sehelai daun. Mereka diatur seperti ternak, diperlakukan sebagaimana unta dan kambing, tetapi yang mereka konsumsi adalah buah-buahan berduri, buah pahit, serta bara api panas dari jahanam bersama dengan batu-batunya. Nabi bertanya tentang mereka, dan Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang enggan memberikan zakat dan sedekah dari harta mereka. Nabi juga menyaksikan kelompok orang yang dihadapkan dengan pilihan antara daging yang baik dalam sebuah wadah pada pagi hari dan daging bangkai yang buruk dan menjijikan dalam wadah yang lain. Namun mereka memilih untuk memakan daging bangkai yang jelek dan meninggalkan daging yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa makna ini wahai Jibril?" Jibril berkata bahwa mereka adalah laki-laki dari umatmu yang memiliki perempuan yang halal dan baik, tetapi mereka mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dan menginap di tempat tersebut hingga waktu subuh. Demikian pula, ada perempuan dari umatmu yang memiliki lelaki yang halal dan baik, tetapi mereka mendatangi lelaki yang tidak halal baginya dan menginap di tempat tersebut hingga waktu subuh. Tidak ada yang bisa melewati batang pohon tersebut, baik itu pakaian atau barang lain, kecuali kayu itu merobeknya. Maka, Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan kelompok dari umatmu yang duduk di jalanan, memotong orang yang berjalan, dan mengganggu mereka." Kemudian, Jibril membacakan ayat Al-Quran yang mengingatkan untuk tidak duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari jalan Allah. Dalam perjalanannya, Nabi melihat seorang lelaki berenang di sungai darah, sambil dirajam dan dilempari dengan batu. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjelaskan bahwa ini adalah orang yang terlibat dalam praktik riba. Nabi juga menyaksikan seorang lelaki yang mengumpulkan ikatan kayu bakar dan memikulnya, padahal ia tidak mampu. Namun, ia terus menambah kayu yang dipikulnya. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan lelaki dari umatmu yang menerima amanat-amanat orang, namun ia tidak mampu untuk melaksanakannya." Saat dalam perjalanannya, Nabi menyaksikan sekelompok orang yang lidah dan bibir mereka dipotong dengan pisau besi. Setiap kali dipotong, mereka kembali seperti semula. Maka, Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" "Mereka adalah para penceramah membawa fitnah dari umatmu. Mereka berucap namun tak melaksanakannya." Setelah itu, Nabi melihat sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, dan dengan kuku-kuku tersebut, mereka merobek-robek wajah dan tubuh mereka sendiri.
Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang senang bergosip, bercerita fitnah, atau bahkan menodai kehormatan orang lain dengan lisan mereka. Kemudian, Nabi melihat sebuah lubang kecil dari mana keluar seekor kerbau yang sangat besar. Namun ketika kerbau tersebut mencoba untuk kembali ke dalam lubang kecil tersebut, ia tetap bisa masuk dengan mudah. Nabi bertanya, "Apa makna ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini lelaki dari umatmu yang berbicara dengan ucapan yang besar." Kemudian ia menyesali ucapan tersebut, namun ucapannya tidak bisa ditarik kembali. Di perjalanan, Nabi melintasi suatu lembah di mana tercium aroma harum, dingin, dan wangi misik, serta terdengar suara merdunya. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara surga." Dan surga itu berseru, "Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku, karena sungguh, sudah banyak kamar-kamarku, sutra tebalku, pakaian dari sutra-sutra yang harum dan halus, serta perhiasan mutiara, marjan, perak, emas, piala-piala, piring-piring, cangkir-cangkir, serta kendaraan-kendaraan. Ada pula aneka minuman seperti madu, air, susu, dan arakku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Untukmu, wahai surga, seluruh orang muslim dan muslimah, mumin dan muminah, dan orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada para rasulku, serta mengerjakan amal saleh tanpa menyekutukan aku atau menjadikan selain aku sebagai Tuhan dan penyembahan. Sesungguhnya, setiap orang yang takut kepadaku, dia akan selamat, dan orang yang berharap kepadaku, akan kucukupkan. Barang siapa memberikan pinjaman hutang karena aku, maka aku yang akan memberikan ganjarannya, dan barang siapa bertawakal kepadaku, aku akan mencukupkannya. Sesungguhnya, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Allah sebaik-baiknya pencipta." Surga berkata, "Ya Allah, sungguh aku puas dan rida dengan janjimu." Di perjalanan, Nabi melintasi suatu lembah yang di dalamnya terdengar suara yang sangat memekik dan menakutkan, serta tercium bau yang sangat busuk. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara Jahanam." Jahanam berkata, "Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Karena sungguh, telah banyak rantai dan belengguku, kuberan apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, serta azab yang sangat dalam dan panas dari dasarku. Maka, datangkanlah apa yang engkau janjikan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Untukmu wahai neraka, orang-orang yang menyukupiku kutukan aku dari kaum lelaki dan perempuan, orang kafir lelaki dan perempuan, dan setiap lelaki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, Nabi menyaksikan Dajjal dalam bentuk aslinya, dengan mata penglihatan yang nyata, bukan dalam mimpi. Dua sahabat mendekati Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya?" Rasulullah menjawab, "Dia memiliki postur yang tinggi dan besar, kulitnya sangat putih. Salah satu matanya bersinar seperti bintang yang berkilau, dan rambutnya menyerupai dahan-dahan pohon, mirip dengan Abdul Uzza bin Katan atau tokoh Arab terkemuka yang wafat pada zaman jahiliyah." Rasulullah melihat sebuah tiang yang bercahaya putih, seolah-olah permata, diangkat oleh para malaikat. Nabi pun bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian bawa?" Malaikat-malaikat itu menjawab, "Ini adalah tiang Islam, dan kami diperintahkan untuk meletakkannya di Syam." Ketika Nabi sedang dalam perjalanan, dia dipanggil oleh suara yang datang dari arah kanan, seraya berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah aku. Aku ingin bertanya kepadamu." Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab panggilan tersebut. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah panggilan dari seorang Yahudi. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi." Selama perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh seruan yang datang dari arah kiri, "Wahai Muhammad, lihatlah aku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah memilih untuk tidak menjawab panggilan tersebut. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah panggilan seorang Nasrani. Jika engkau menjawabnya, umatmu akan mengikuti kebiasaan kaum Nasrani." Rasulullah juga dipanggil oleh seorang wanita yang menggulung lengan bajunya, dan lengannya dipenuhi dengan berbagai perhiasan. Wanita tersebut berkata,
"Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah tetap tidak menjawab. Nabi bertanya kembali, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah dunia. Jika engkau menjawab panggilan dari dunia, umatmu akan memilih kenikmatan dunia yang fana daripada kehidupan akhirat yang kekal." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh seorang yang sudah lanjut usia dengan seruan, "Kemarilah, wahai Muhammad." Jibril memberikan petunjuk, "Teruslah jalan, wahai Muhammad." Nabi bertanya, "Siapa orang itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah iblis, musuh Allah. Dia berusaha agar engkau condong kepadanya." Kemudian, Rasulullah dipanggil oleh seorang nenek tua di tepi jalan dengan permintaan, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Meskipun demikian, Rasulullah tidak memberikan jawaban. Nabi menanyakan, "Apa yang terjadi wahai Jibril?" Jibril menjelaskan, tidak tersisa lagi dari umur dunia kecuali apa yang telah tersisa dari umur nenek tua itu. Perjalanan di jalanan itu mencerminkan sisa waktu yang tersisa dari umur dunia. Dalam perjalanan, Rasulullah beberapa kali berjumpa dengan sekelompok hamba-hamba Allah. Mereka berkata, "Assalamualaikum wahai Nabi terakhir. Assalamualaikum wahai Nabi yang setelahnya adalah hari kebangkitan." Maka Jibril berkata kepada Nabi, "Jawablah salam mereka." Maka Nabi menjawab salam mereka dan bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa, alaihimussalam." Rasulullah melewati Nabi Musa alaihi salam yang sedang sholat di kuburnya yang terletak di Bukit Pasir Merah ke Gunung Nebo. Postur tubuhnya, tinggi badannya, lurus rambutnya, kecoklatan kulitnya, seperti laki-laki dari suku Syanwah. Dalam sholatnya Nabi Musa berkata dengan suara sangat lantang, "Engkau ya Allah memuliakannya Nabi Muhammad dan Engkau ya Allah mengutamakannya Nabi Muhammad." Maka Nabi Muhammad mengucapkan salam dan Nabi Musa menjawab salamnya dan berkata, "Siapa ini yang bersama engkau wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini Ahmad." Maka Musa berkata, "Selamat datang Nabi dari bangsa Arab yang memberikan nasihat kepada umatnya." Dan kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Mintalah kepada Allah kemudahan untuk umatmu." Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Di perjalanan, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Siapa hamba mulia tadi wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu saudaramu Nabi Musa bin Imran." Nabi bertanya, "Terhadap siapa dia berani mengangkat suaranya dengan lantang dan tegas?" Jibril menjawab, "Kepada Allah." Jibril berkata lagi, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaklumi ketegasannya." Kemudian di perjalanan, Nabi melewati pohon yang sangat besar sekali. Di bawah pohon itu ada seorang lelaki yang sangat berwibawa bersama anak keluarganya dan Nabi melihat lampu dan cahaya-cahaya yang terang. Rasulullah bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah ayahmu Nabi Ibrahim alaihi salam." Kemudian keduanya saling bertukar salam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini adalah putramu Ahmad," jawab Jibril. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang tidak bisa membaca dan menulis, yang menyampaikan risalah Allah dan memberi nasihat pada umatnya. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Tuhanmu malam ini. Dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan paling lemah. Jikalau engkau bisa menjadikan seluruh permohonanmu atau sebagian besar permohonanmu kepada Tuhanmu untuk umatmu, maka lakukanlah." Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan. Rasulullah melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai di lembah yang berada di kota Baitul Maqdis. Di saat itu terlihatlah neraka jahanam yang terbentang seperti permadani. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai ke Baitul Maqdis dan memasukinya dari pintu kanan. Kemudian Nabi turun dari buruk dan dikaitkan di pintu masjid pada kaitan yang sama ketika para nabi sebelumnya mengaitkan tunggangan mereka. Dalam riwayat lain, bahwa Jibril mendekati batu dan meletakkan jarinya kepada batu itu sampai tembus berlubang dan kemudian buruk dikaitkan di lubang tersebut. Rasulullah memasuki masjid dari pintu yang matahari dan bulan condong ke arahnya. Kemudian Nabi dan Jibril sholat 2 rakaat dan tidak menunggu lama berkumpullah manusia yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang sedang sholat berdiri, ada yang ruku dan sujud. Kemudian azan dan iqomah dikumandangkan. Mereka berdiri berbaris menunggu siapa yang akan mengimami mereka, lalu Jibril menggandeng tangan Rasulullah dan menuntunnya ke bagian depan.
Nabi mendirikan sholat 2 rakaat sebagai imam bersama mereka. Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa Jibril mengumandangkan azan dan turunlah malaikat dari langit dan Allah mengumpulkan seluruh rasul dan para nabi. Nabi Muhammad menjadi imam bagi para rasul, nabi dan malaikat. Setelah selesai sholat, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka yang sholat di belakangmu?" Nabi menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah." Diriwayatkan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad berjumpa dengan para arwah nabi dan rasul. Kemudian mereka memuji kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Segala puji bagi Allah yang menjadikanku sebagai khalilnya sahabatnya dan memberiku kerajaan yang agung dan menjadikanku laksana umat yang kembali kepada Allah dan menjadikanku panutan yang diikuti dan telah menyelamatkanku dari api sehingga menjadikannya bagiku dingin dan penuh kedamaian." Nabi Musa alaihi salam memuji kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang telah berfirman kepadaku secara langsung dan menjadikan kehancuran Firaun dan keselamatan Bani Israel karena sebab perjuangan tanganku. Dan menjadikan sekelompok dari umatku sebagai petunjuk akan kebenaran dan dengan kebenaran mereka berbuat adil." Giliran Nabi Daud alaihi salam memanjatkan pujian kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku kerajaan yang agung dan melunakkan besi dan menundukkan untukku gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung, dan memberikanku hikmah dan fasal al-khitab." Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam menyampaikan pujiannya kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku angin, menundukkan kepadaku setan-setan, mereka bekerja untukku apa yang aku mau dari membangun gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk yang kokoh. Dan mengajariku bahasa burung dan memberikanku segala macam kemuliaan dan menundukkan kepadaku tentara setan dan burung. Memuliakanku dari segala hamba-hambanya yang beriman, dan memberikan kepadaku kerajaan yang agung yang tidak pantas untuk seorang pun setelah aku, dan menjadikan kerajaanku bersih tidak ada hisab dan hukuman." Lalu Nabi Isa bin Maryam alaihi salam pun memuji Allah. "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya. Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun, sebagai tanda kebesarannya, dan menjadikan perumpamaanku seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah dan Allah katakan, jadilah, maka terjadi kun fayakun. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkanku ilmu Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan menjadikanku penyembuh penyakit buta dari lahir dan penyakit belang. Aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Allah mengangkatku, menyucikanku, dan melindungi aku dan ibuku dari syaitan yang terkutuk, maka tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu kami." Setelah para nabi dan rasul alaihimussalam memuji kepada Allah dengan pujian yang indah atas anugerah yang Allah khususkan untuk mereka, tibalah giliran Al-Mustafa Nabi Muhammad menyampaikan pujian kepada Allah. "Kalian semua telah memuji Allah, dan aku pun akan memuji Allah atas karunia yang Allah khususkan kepadaku." Kemudian Nabi memulainya dengan mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta dan menyeluruh ke seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu. Menjadikan umatku sebaik-baiknya umat yang pernah ada. Menjadikan umatku sebagai umat moderat dan menjadikan umatku sebagai golongan awal yang masuk surga dan golongan akhir yang lahir ke muka bumi. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dadaku, menghapus dariku dosa-dosaku, meninggikan sebutanku, dan yang menjadikanku pembuka dan penutup." Maka berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Dengan semua ini, Nabi Muhammad mengungguli kalian wahai para nabi." Para nabi diskusi tentang hari kiamat. Para nabi dan rasul saling berbicara dan berdiskusi tentang perkara hari kiamat. Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim dan beliau menjawab, "Saya tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya." Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, beliau menjawab, "Aku tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya." Mereka pun bertanya kepada Nabi Isa dan beliau menjawab, "Adapun waktu terjadinya, sungguh tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan dari apa yang telah sampai kepadaku bahwasanya ketika Dajjal keluar dan aku membawa 2 bilah pedang, ketika Dajjal melihatku dia meleleh seperti melelehnya timah, dan Allah akan membinasakannya ketika ia melihatku, hingga pada saat itu bebatuan pun akan berkata, 'Wahai muslim, di bawahku ada seorang kafir bersembunyi, maka kemarilah dan bunuhlah dia.'
dan Allah akan membinasakan mereka semua. Kemudian kembalilah para manusia ke tempat masing-masing. Dan pada saat itu keluarlah Yajuj dan Majuj dan mereka turun berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi memasuki kota-kota. Mereka datang ke suatu tempat kecuali mereka hancurkan dan bumi hanguskan dan mereka tidak melewati air kecuali mereka meminumnya hingga habis. Sehingga seluruh manusia mengadu kepadaku. Lalu aku pun berdoa kepada Allah dan Allah kemudian hancurkan mereka dan binasakan mereka semua, sampai bumi menjadi busuk karena bau bangkai busuk mereka. Kemudian Allah pun turunkan hujan lebat yang membawa bangkai mereka sampai ke laut. Dan dari apa yang sampai kepadaku, bahwa jika hal itu semua sudah terjadi maka waktu kedatangan hari kiamat hanya tinggal seperti keluarga yang menunggu perempuan hamil tua. Tidak tahu kapan mengagetkan mereka dengan kelahirannya di malam atau di siang hari. Nabi Muhammad bertemu bidadari surga. Peristiwa agung berikutnya Nabi Muhammad merasakan dahaga yang amat sangat. Maka Jibril pun datang dengan gelas berisi arak dan gelas berisi susu. Maka Nabi memilih susu. Jibril berkata kepadanya, "Engkau memilih fitrah kesucian. Jikalau engkau meminum arak maka umatmu akan menyimpang dan tidak ada yang mengikutimu melainkan sedikit." Di dalam riwayat lain, gelas tersebut ada 3, yang ketiga di dalamnya berisi air. Jibril berkata padanya, "Kalau engkau meminumnya maka umatmu akan tenggelam." Riwayat lain menyebutkan yang ketiga itu berisi madu pengganti dari air. Kemudian Rasulullah melihat di samping kiri Sokrah batu yang di atasnya sekarang dibangun kubah es Sokrah para bidadari surga. Nabi memberi salam kepada mereka lalu para bidadari surga menjawab salamnya. Beliau menyapa mereka dan mereka menyambut sapaan Rasulullah. Pada perjalanan Isra Miraj selanjutnya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam dan para nabi lainnya. Beliau juga menjadi saksi atas keluh kesah kaum yang sedang mengalami siksaan. Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, yang menanggung tanggung jawab sebagai pengasuh di Yayasan Al-Hauthah Al-Jindaniyah, menjelaskan bahwa ketika pintu langit terbuka, Rasulullah melakukan perjalanan Miraj melalui tangga yang belum pernah diinjak oleh makhluk lain yang lebih indah daripadanya. Anak tangganya terbuat dari perak dan emas yang berasal dari surga Firdaus, yang dihiasi dengan permata, dan dijaga oleh malaikat di sebelah kanan dan kiri. Maka Rasulullah beserta Jibril naik hingga mencapai pintu salah satu dari pintu-pintu langit dunia yang dikenal sebagai pintu Hafadoh. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat yang bernama Ismail, yang bertugas sebagai penjaga langit dunia. Ismail bersemayam di udara, tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah turun ke bumi kecuali pada hari wafatnya Nabi Muhammad. Beliau memiliki bawahan sebanyak 70.000 malaikat, dan setiap satu dari bawahannya juga memiliki 70.000 tentara malaikat. Ketika keduanya masuk, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam dalam keadaan seperti yang Allah ciptakan. Arwah para nabi dan keturunan mereka yang beriman disodorkan kepada Nabi Adam. Beliau berkata, "Arwah yang suci dan jiwa yang bersih, tempatkanlah mereka di Iliyin, tempat yang tinggi di surga." Kemudian, arwah dari keturunan mereka yang kafir disodorkan kepada beliau, dan Nabi Adam berkata, "Arwah yang tercemar dan jiwa yang tidak suci, tempatkanlah mereka di Sijjin, tempat terendah di neraka." Di samping kanan dari arwah-arwah, satu pintu keluar darinya bau yang harum wanginya. Dan di samping dari arwah-arwah itu, ada satu pintu yang keluar darinya bau yang sangat busuk. Apabila dia menoleh ke kanannya dia tersenyum gembira, dan jika menoleh ke samping kirinya dia sedih dan menangis. Nabi Muhammad memberi salam kepadanya dan Nabi Adam menjawab salamnya kemudian berkata, "Selamat datang untukmu wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh." Nabi Muhammad menanyakan kepada Jibril, "Siapakah yang ada di sana, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah ayahmu, Nabi Adam, dan arwah yang terlihat adalah keturunannya. Mereka yang berada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga, sementara yang berada di sebelah kirinya adalah calon penghuni neraka." Ketika dia memandang ke arah kanannya, dia terlihat tersenyum bahagia. Namun, ketika memandang ke arah kirinya, dia terlihat bersedih dan menangis. Di sebelah kanannya terdapat pintu surga, dan jika dia melihat keturunannya memasukinya, dia bersukacita. Sebaliknya, di sebelah kirinya terdapat pintu neraka, dan jika dia melihat keturunannya masuk ke dalamnya, dia merasa sedih dan menangis. Dalam perjalanan tersebut, Nabi menyaksikan tempat makan yang dihidangkan dengan potongan daging yang lezat, namun tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Sebaliknya, ada tempat makan lain yang diisi dengan daging yang sudah membusuk, dan dikerubungi oleh banyak manusia. Nabi bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab,
mereka adalah umatmu yang meninggalkan yang halal untuk sesuatu yang haram. Dalam riwayat lain, Nabi bertanya, siapa mereka, wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam perzinaan dan menghalalkan hal-hal yang telah Allah haramkan. Sementara itu, hal-hal yang Allah halalkan untuk mereka, mereka tinggalkan. Kemudian, Nabi melihat sekelompok orang yang perut mereka membesar seperti rumah. Di dalam perut mereka terlihat ular-ular ganas yang mencabik-cabik lambung mereka dari luar. Setiap kali salah seorang dari mereka mencoba untuk bangkit berdiri, dia selalu jatuh tersungkur seraya berdoa, "Ya Allah, janganlah datangkan hari kiamat." Mereka berada di jalur yang dilalui oleh Firaun dan pengikutnya, diinjak-injak oleh setiap orang yang melewati mereka. Dengan jeritan dan rintihan, mereka memohon kepada Allah. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, mereka adalah sebagian dari umatmu yang terlibat dalam praktik riba dan memakan harta riba. Mereka tidak dapat berdiri tegak, melainkan seperti orang yang kesurupan setan. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah juga menyaksikan sekelompok orang yang memiliki bibir mirip dengan bibir unta. Ketika mulut mereka terbuka, batu yang sangat besar dimasukkan ke dalamnya. Dalam versi lain, disebutkan bahwa batu besar dari neraka jahanam dimasukkan ke dalam mulut mereka, membakar dan merobek-robek bagian dalam tubuh mereka hingga menembus dari bagian bawah tubuh mereka. Dengan jeritan dan rintihan, mereka berdoa kepada Allah. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang secara zalim memakan harta anak yatim. Sebenarnya, harta anak yatim yang mereka makan di dalam perut mereka adalah api jahanam, dan mereka akan membusuk di dalam neraka. Dalam perjalanan selanjutnya, Rasulullah menyaksikan sekelompok wanita yang tergantung dengan ikatan di payudara mereka, sementara sekelompok wanita lainnya tergantung terbalik dengan kaki di atas. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, mereka adalah wanita-wanita yang terlibat dalam perzinaan dan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Kemudian, Nabi melihat sekelompok orang yang sedang mengalami pemotongan daging dari tubuh mereka. Daging tersebut kemudian dihadapkan kepada mereka untuk dimakan, sementara seruan diberikan, "Makanlah dagingmu seperti kamu memakan daging saudaramu." Nabi pun bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, mereka adalah sekelompok dari umatmu yang senang mencela, menfitnah, dan mengolok-olok kejelekan orang lain dengan isyarat mata dan perkataan mereka. Dalam perjalanan ini, Nabi juga menyaksikan sekelompok orang yang terlibat dalam praktik riba, menzalimi harta anak yatim, pezina, dan pelaku kemaksiatan lainnya, yang semuanya berada dalam keadaan yang sangat buruk. Bahkan, kondisinya lebih buruk daripada apa yang telah disaksikannya selama perjalanan tersebut. Kemudian, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Setelah memasuki langit tersebut, beliau bertemu dengan dua saudara sepupu, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat serupa, dan bersama mereka terdapat sekelompok orang dari kaum mereka. Tubuh Nabi Isa memiliki postur yang sedang, tidak terlalu tinggi atau pendek. Rambutnya lurus, dan kulitnya memiliki nuansa putih kemerahan, mirip dengan seseorang yang baru keluar dari mandi uap. Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Isa memiliki kemiripan dengan sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nabi Muhammad kemudian menyapa keduanya, dan Nabi Isa serta Nabi Yahya menjawab salam beliau sambil menyambutnya dengan ucapan, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Setelah itu, mereka memberikan doa kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Setelah memasuki langit tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang ditemani oleh sekelompok orang dari kaumnya. Nabi memberikan salam, dan Nabi Yusuf menjawab sambil menyambut dengan ucapan, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Kemudian, Nabi Yusuf mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Nabi Yusuf telah diberikan oleh Allah setengah dari keindahan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia yang paling tampan yang pernah diciptakan oleh Allah, dan Allah memberikan keindahan dan ketampanannya di atas seluruh manusia, seperti rembulan di malam purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah saudaramu, Nabi Yusuf alaihi salam."
Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan hingga mencapai langit keempat. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam yang tengah menangis, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di pintu surga. Sebelumnya, Rasulullah juga telah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Kisah ini diceritakan oleh pengasuh Yayasan Al-Hauto Al-Jindaniyah, Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan. Saat memasuki langit keempat, Nabi memberikan salam kepada Nabi Idris. Nabi Idris menjawab salam dengan ramah, menyambutnya dengan ucapan, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Setelah itu, Nabi Idris mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan hingga mencapai langit kelima. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga mencapai langit kelima, di mana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memiliki setengah dari jenggotnya berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam, dan hampir mencapai panjangnya hingga ke pusar. Beliau tengah berbincang dan bercerita dengan sekelompok kaumnya dari Bani Israel. Rasulullah memberikan salam kepada Nabi Harun, dan beliau menjawab salam dengan ramah, menyambutnya dengan ucapan, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Selanjutnya, Nabi Harun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, "Siapa beliau?" Jibril menjawab, "Beliau adalah seorang lelaki yang sangat dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran alaihissalam." Setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit ke-6. Ketika beliau memasuki langit tersebut, beliau menyaksikan para nabi dan rasul bersama dengan umat mereka masing-masing. Beberapa di antara mereka memiliki pengikut kurang dari 10 orang, ada yang memiliki puluhan pengikut, dan sebagian lagi memiliki pengikut yang banyak, sementara beberapa lainnya bahkan tidak memiliki pengikut. Selanjutnya Nabi melewati sebuah kelompok yang sangat besar yang memenuhi cakrawala langit. Nabi bertanya, "Kaum siapakah ini?" Jibril menjawab, "Itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya, namun angkatlah kepalamu ya Muhammad." Nabi kemudian melihat sebuah kelompok yang jauh lebih besar dan meliputi seluruh cakrawala langit dari segala arah. Jibril memberitahu Nabi Muhammad, "Mereka adalah umatmu dan masih belum termasuk yang 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa dihisap." Setelah melihat para nabi dan rasul beserta pengikut-pengikut mereka, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Tubuh beliau memiliki warna putih kemerahan, mirip dengan orang dari suku Asisyanwah, dengan bulu yang lebat. Jika beliau memakai 2 lapis gamis, bulu-bulu tersebut masih terlihat. Nabi SAW memberikan salam kepadanya, dan Nabi Musa menjawab salam dengan ramah, menyambutnya dengan kata-kata, "Selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Selanjutnya Nabi Musa mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Nabi Musa kemudian berkata, "Manusia mungkin berpikir bahwa aku adalah sosok yang sangat mulia di sisi Allah, tetapi ternyata dialah Rasulullah yang lebih mulia dariku di sisi Allah." Nabi Muhammad menyaksikan Nabi Musa menangis, lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku, dan masuk ke surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku sendiri." Bani Israel beranggapan bahwa aku adalah keturunan Adam yang paling mulia di hadapan Allah, tetapi kenyataannya Rasulullah adalah keturunan Adam yang menggantikanku di dunia dengan keagungan yang besar di sisi Allah, sedangkan aku mendapatkan kehormatan tersebut di akhirat. Jika hanya dia satu-satunya yang melebihi kemuliaanku di sisi Allah, sungguh aku tidak akan mempermasalahkannya. Namun umatnya juga bersamanya dalam mengungguli kemuliaan di sisi Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ke-7. Setelah masuk ke langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil sang sahabat Allah, yang duduk di pintu surga di atas kursi emas, sambil menyandarkan punggungnya ke Baitul Mamur bersama sekelompok orang dari kaumnya. Nabi SAW memberi salam kepadanya dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai putraku yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Perintahkanlah kepada umatmu supaya memperbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, subur dan bagus." Di tempat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk, amat putih wajah mereka seperti putih ya kertas.
Sekelompok kaum yang lain warna mereka tidak seputih kelompok yang itu, seakan warna mereka ada sesuatu. Kemudian mereka, kelompok kedua, masuk ke suatu sungai lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak 3 kali. Usai mandi pertama mereka keluar dari sungai dan sesuatu pada warna mereka telah berubah menjadi putih. Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua. Usai mandi kedua warna mereka menjadi bersih dari noda. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi ketiga kalinya dan usai mandi ketiga warna mereka menjadi putih sebagaimana kelompok pertama. Mereka datang dan duduk bersama kelompok pertama. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu yang putih wajahnya? Dan siapakah orang-orang yang seakan warna mereka ada sesuatu? Dan sungai apakah ini yang mereka masuk dan mandi di dalamnya?" Maka Jibril menjawabnya, "Adapun mereka itu yang putih wajahnya adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kezaliman. Adapun mereka yang seakan warna mereka terdapat sesuatu adalah kaum yang mencampur amal kebaikan dengan kejelekan. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka." Adapun sungai ini, yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga adalah Allah memberi minum mereka dengan minuman yang suci. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu." Tiba-tiba Nabi melihat umatnya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih dan kelompok kedua mereka mengenakan pakaian keabu-abuan. Nabi masuk ke Baitul Ma'mur bersama orang-orang berpakaian putih dan orang-orang berpakaian keabu-abuan terhalang walau sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang dalam kebaikan. Nabi sholat bersama orang mukmin di dalam Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Baitul Ma'mur itu bersejajar dengan Ka'bah, sehingga jika ada batu yang jatuh dari Baitul Ma'mur pasti akan terjatuh di atas Ka'bah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya disodorkan kepada Nabi Muhammad 3 wadah. Beliau mengambil wadah berisi susu dan Jibril membenarkan dan merestui pilihan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain saat itu Jibril berkata, "Ini adalah fitrahmu, kesucianmu, dan umatmu." Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, ketika malam aku diisrakan, aku melewati dan menyaksikan Al-Mala, Al-Ala, dan aku menyaksikan Jibril laksana pakaian usang karena rasa takutnya yang amat sangat besar kepada Allah. Isra Miraj Nabi Muhammad SAW berakhir di Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan terakhir ini, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Beliau diangkat ke tempat paling tertinggi hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Sidratul Muntaha merupakan pohon yang luar biasa besar, dengan akarnya mencapai langit ke-6. Rantingnya menjangkau langit ke-7, dan puncaknya menembus langit ke-7, sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat. Dari akar Sidratul Muntaha mengalir sungai yang airnya tetap memiliki rasa, warna, dan aroma yang tidak berubah. Sungai-sungai dari pohon ini juga mengalirkan air susu yang tetap mempertahankan rasa aslinya, air arak yang lezat, dan sungai madu yang murni. Orang yang melintas di bawah naungan Sidratul Muntaha akan terus berjalan tanpa henti selama 70 tahun. Buah dari pohon ini menyerupai kelapa, namun memiliki ukuran yang sangat besar. Daunnya memiliki bentuk mirip telinga gajah, sehingga selai daun hampir menutupi seluruh umat manusia. Di dalam riwayat, satu helai daunnya dapat menaungi semua makhluk dan di setiap daunnya ada malaikat. Maka tiba-tiba dedaunannya diselimuti dengan berbagai macam warna yang indah yang tidak dapat digambarkan dan seketika itu dedaunannya berubah menjadi yakut dan zamrud, dan sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya. Padanya terdapat belalang-belalang dari emas. Pada akarnya mengalir 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zohir. Nabi SAW bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Jibril menjawab, "Kedua sungai batin ini adalah 2 sungai di surga dan 2 sungai zahir ini adalah sungai Nil dan Al-Furat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa akarnya terdapat mata air yang mengalir yang bernama Salsabila. Dari mata air Salsabila ini mengalir 2 sungai, salah satunya yaitu Al-Kausar. Nabi Muhammad menyaksikan sungai Al-Kausar yang sangat deras hingga cipratan airnya memancar deras seperti anak panah. Di tepiannya terdapat kemah-kemah terbuat dari mutiara, yakut dan zamrud. Dan di atasnya bertengger burung-burung berwarna hijau yang sebagus-bagusnya burung yang pernah engkau lihat. Di sekitar sungai terdapat bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Air sungainya mengalir di atas kerikil-kerikil yakut dan zamrud, dan airnya lebih putih daripada susu.
Nabi Muhammad mengambil bejana untuk meminum airnya dan ternyata airnya lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak mis. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sungai ini adalah hadiah Allah untukmu wahai Muhammad dan sungai lainnya adalah sungai rahmat. Nabi SAW mandi di dalamnya dan ketika itulah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Jibril dengan 600 sayapnya di Sidratul Muntaha. Setiap satu sayapnya menutupi ufuk langit dan dari sayap-sayapnya berjatuhan permata dan yakut serta lain-lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah menelusuri Al-Kautsar hingga masuk ke dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam angan-angan manusia. Rasulullah melihat pada pintunya tertulis, satu sedekah diganjar dengan pahala 10 kali lipat, sedangkan memberi utang diganjar dengan pahala 18 kali lipat. Rasulullah SAW berkata, wahai Jibril, mengapa memberikan utang lebih utama daripada memberi sedekah? Jibril berkata, karena sesungguhnya seseorang yang meminta ia masih memiliki sesuatu, sedangkan seorang tidak akan berutang kecuali ia dalam keadaan membutuhkan. Ketika melanjutkan perjalanan, Nabi menyaksikan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari arak yang melezatkan bagi peminumnya dan sungai dari madu murni. Di tepian sungai itu terdapat kubah-kubah dari permata dan terdapat buah delima yang sangat besar seperti sebuah ember besar. Dalam riwayat lain, terdapat buah-buah delima yang besarnya bagaikan seekor unta dengan pikulannya dan juga terdapat burung-burung yang besar bagaikan seekor unta berpunuk dua. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sungguh burung-burung itu sangat dimanja dan merasakan kenikmatan. Rasulullah menjawab, para pemakan burung-burung itu lebih nikmat dan lebih dimanja lagi, dan aku berharap agar engkau pun memakannya pula wahai Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan keadaan neraka. Neraka adalah tempat kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Apabila bebatuan dan besi dilempar ke dalamnya maka akan dilahapnya. Rasulullah menyaksikan sekelompok kaum di neraka yang sedang memakan bangkai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka sedang memakan daging-daging manusia. Nabi SAW menyaksikan malaikat penjaga neraka seperti lelaki bermuka garang yang kemurkaan dan dendam sangat terlihat di wajahnya. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya dan kemudian neraka dikunci kembali. Ketika Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau diselimuti awan yang berwarna-warni. Itulah tempat terakhir Jibril menemani Rasulullah. Rasulullah kemudian diangkat ke tempat sangat tinggi hingga Nabi mendengar suara goretan Al-Qalam, pena yang menulis segala apa yang ada di alam semesta. Rasulullah melihat seorang lelaki yang samar-samar di balik cahaya arsy. Rasulullah bertanya, siapakah gerangan orang itu? Apakah malaikat? Maka dijawab, bukan. Rasulullah bertanya kembali, apakah dia seorang nabi? Dijawab, bukan. Rasulullah bertanya lagi, siapakah gerangan? Dijawab, dia adalah lelaki yang ketika di dunia mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Hatinya selalu rindu kepada masjid dan tidak pernah menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela. Tibalah momentum yang teramat agung. Rasulullah diperkenankan melihat Allah Ta'ala. Ketika itu, beliau tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Ketika itulah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Periwayat hadis berkata, tertulis di dalam kitab suci Taurat bahwa Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah. Allah berkata kepada Nabi SAW, dan aku mengutusmu kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan aku telah lapangkan dadamu dan aku telah hapuskan dosa-dosamu dan aku telah menggangkat namamu sehingga tidaklah namaku disebut melainkan engkau pun disebut bersamaku. Dan aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dari sekalian manusia dan aku jadikan umatmu sebagai umat moderat. Dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama, masuk ke dalam surga, dan yang terakhir, lahir ke muka bumi, dan aku telah menjadikan umatmu tidak diperbolehkan pada mereka berkhutbah hingga mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku telah menjadikan dari umatmu sekelompok kaum yang hati mereka adalah tempat menampung kitab suci mereka. Dan aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan dan terakhir diutus serta yang pertama dibangkitkan untuk hari pengadilan. Dan aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Dan aku berikan kepadamu penutup surat Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah arsy yang tidak aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu.
Dan aku berikan kepadamu Al-Kausar. Dan aku berikan kepadamu 8 karunia, Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, dan nahi munkar, dan pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan atas umatmu 50 kali sholat, maka dirikanlah olehmu dan oleh umatmu. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, Tuhanku telah memberi karunia kepadaku, yaitu Allah mengutusku sebagai rahmat bagi sekalian alam dan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah tanamkan di dalam hati musuh-musuhku rasa takut dari jarak 1 bulan perjalanan. Dan Allah halalkan kepadaku harta rampasan perang padahal tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku, dan Allah jadikan bumi sebagai tempat salat dan suci. Dan aku diberikan pembuka, penutup dan keluasan kalimat. Ditunjukkan kepadaku seluruh umatku di hadapku hingga jelaslah kepadaku antara pengikut dan pemimpin. Hingga aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang beralas kakikan dari bulu dan aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang berwajah lebar dan bermata sipit seolah-olah mata mereka dijahit dengan jarum, hingga nampak jelas olehku penderitaan yang umatku derita dari kaum tersebut. Dan aku diperintahkan dengan 50 kali sholat. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah diberikan 3 anugerah, dijadikan sebagai pemimpin para rasul, dijadikan sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan akan memimpin umatnya yang wajah dan lengan serta kaki mereka bercahaya terang benderang karena basuhan air wudhu. Dalam riwayat lain, dianugerahkan untuk Rasulullah salat 5 waktu dan akhir surat Al-Baqarah dan ampunan Allah bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah atas dosa-dosa besar mereka. Kemudian tersingkaplah dari Rasulullah awan indah yang menyelimuti dirinya. Jibril meraih tangan Rasulullah untuk menuntunnya kembali, maka mereka kembali dengan cepat. Di perjalanan pulang mereka melewati Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ibrahim tidak berucap sesuatu apapun. Mereka melalui Nabi Musa, Rasulullah berkata, sungguh Nabi Musa adalah sahabat terbaik untuk kalian. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, apa yang kamu lakukan selama di perjalanan ini wahai Muhammad? Dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, diwajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat sehari semalam. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, dan mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menjalankan perintah itu. Sungguh aku lebih berpengalaman terhadap manusia sebelummu dan aku telah menguji Bani Israel serta membujuk dan membimbing mereka dengan ketekunan dan ketelitianku untuk menjalankan perintah Allah yang lebih ringan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan umatmu, namun mereka tidak mampu menjalankannya hingga mereka meninggalkannya. Dan sungguh umatmu lebih lemah badannya, fisiknya, hatinya, pandangannya serta pendengarannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Jibril berharap bimbingannya, maka Jibril memberi isyarat kepadanya. Jika engkau berkenan, maka kembalilah dan mohonlah keringanan dari Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad kembali dengan cepat hingga Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka awan itu kembali menyelimutinya dan Rasulullah bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku karena mereka adalah umat yang paling lemah. Allah berkata, aku ringankan atas mereka 5. Kemudian awan itu tersingkap dan Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Beliau berkata, telah dikurangkan untukku dan umatku 5. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Maka Rasulullah terus bola-balik meminta keringanan kepada Tuhannya, dan setiap kali Allah mengurangi 5, hingga tidak tersisa kecuali 5 waktu sholat, maka Allah berkata kepadanya, wahai Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, labaik wa sadaik, aku senantiasa memenuhi panggilanmu. Allah Ta'ala berkata, itulah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat dihitung sebagai 10 salat, sehingga semuanya genap 50, tidaklah akan berubah ketentuanku dan tidaklah dihapus kitabku, tertulis dalam ketentuanku. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya 1 kebaikan. Tetapi jika dia melakukannya maka ditulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu keburukan namun tidak jadi melakukannya maka tidak ditulis suatu apapun atasnya, dan apabila ia melakukannya maka ditulis baginya 1 keburukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang Allah tetapkan.
Namun Nabi Musa bersikeras berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sungguh umatmu tidak akan mampu." Nabi Muhammad berkata, "Wahai Musa, aku telah berkali-kali menghadap kepada Tuhanku hingga aku malu kepadanya, dan sungguh aku ridho dan puas menerima ketentuan Tuhanku." Maka terdengar seruan, "Sesungguhnya aku telah menetapkan ketentuanku dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku." Maka Nabi Musa berkata, "Allah, kalau begitu maka turunlah engkau dengan menyebut nama Allah." Di perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW tidak melewati perkumpulan para malaikat, kecuali mereka berkata, "Hendaklah kamu perintahkan umatmu untuk hijamah, bekam." Di perjalanan pulang Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tidak ada seorang pun dari penduduk langit yang aku jumpai melainkan ia pasti menyambutku dengan meriah, dengan senyuman manis, salam dan doa, kecuali satu orang. Ketika aku menemuinya dan mengucapkan salamku untuknya, dia hanya sebatas menyambutku, menjawab salamku dan mendoakanku namun sama sekali tidak tersenyum dan tertawa untukku. Kenapa wahai Jibril?" Maka Jibril berkata, "Dia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Dia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Kalaupun dia dapat tersenyum untuk seseorang maka dia hanya akan tersenyum kepadamu." Ketika Rasulullah turun dan mencapai langit dunia, beliau memandang ke bawah dan melihat asap yang membubung, kabut tebal, serta mendengar suara-suara yang riuh. Rasul bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah tindakan setan-setan, mereka sengaja menciptakan gangguan agar manusia tidak dapat merenungkan kebesaran langit dan bumi. Jika setan-setan tidak melibatkan diri dalam hal ini, manusia akan menyaksikan keajaiban yang sangat menakjubkan." Setelah itu, Rasulullah turun kembali ke Baitul Maqdis dengan menaiki buraknya. Demikian kisah perjalanan agung Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak hikmah yang dapat digali dari perjalanan agung itu. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dan bagaimana Dia memuliakan Nabi Muhammad dengan nikmat yang luar biasa. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi dan kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.